Setelah lama menuai kontroversi, akhirnya Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah kebiri kimia untuk predator seksual. Peraturan pemerintah berisi tentang pelaksanaan kebiri kimia hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah kebiri untuk predator seksual. PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditandatangani Jokowi 7 Desember 2020. Sebelumnya untuk pertama kalinya Hakim Indonesia menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan. Vonis kebiri kimia diberikan kepada Aris, seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur yang terbukti memperkosa 9 anak. Wacana pemberlakuan hukuman kebiri kimia untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual sudah digaungkan sejak tahun 2014. Pada Mei 2016, wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kembali muncul dan menguat. Setelah kasus pemerkosaan yang dialami Yuyun, siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu. Yuyun diperkosa 14 remaja hingga meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke jurang sedalam 5 meter pada April 2016. Jasad Yuyun ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi yang mengenaskan. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mencatat tren peningkatan kekerasan seksual di Indonesia sepanjang 2010 hingga 2015. Sebagai respon, tahun 2016 pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terdapat perubahan mendasar dalam pasal 81. Di antaranya penambahan hukuman 1/3 masa pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, ataupun pelaku yang memiliki profesi yang dekat dengan anak-anak. Tambahan hukuman juga diberikan pada pelaku yang pernah dipidana atas kasus yang sama. Sejak disahkannya Undang-Undang Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual menjadi kontroversi. Mulai dari soal kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hingga dokter yang menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Tim Liputan iNews melaporkan. Peraturan Presiden soal hukuman kebiri kimia sudah ditekan namun tidak semua sepakat. Apa penyebabnya? Kami akan bahas bersama Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Selamat sore Pak Aris dan Ibu Siti. Selamat sore Mbak, selamat sore. Baik, saya ke Pak Aris terlebih dahulu. Pak Aris, langsung saja tanggapan Anda atas ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini. Iya, saya kira secara jelas saya mewakili Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak se-Nusantara menyambut baik karena ini merupakan hadiah bagi anak-anak Indonesia untuk memasuki tahun 2021. Mengapa demikian? Karena angka kekerasan terhadap anak itu sampai catatan akhir 2020, Komnas Perlindungan Anak mencatat 52% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Baik itu dilakukan secara perorangan maupun bergerombol, apa yang dikenal dengan gang rape, itu sedang terjadi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa gang rape itu hanya bisa terjadi di negara-negara dalam perubahan politik, kekacauan, dan situasi yang tidak baik seperti apa yang pernah terjadi di tahun 98. Nah, itu terjadi di Indonesia dan angkanya terus meningkat. Bahkan anak-anak ini diperlakukan salah secara seksual, dirampas hak hidupnya, dibunuh, dimutilasi, dibuang dan seterusnya tanpa perlawanan. Kita tahu bahwa anak dalam situasi itu pasti tidak melawan, tetapi dia harus menjadi korban setelah diperkosa, dibunuh, dimutilasi. Jadi artinya apa? Angka itu terus meningkat. Nah, untuk membuat efek jera, tentu ini akan kita diskusikan lebih panjang. Efek jera dari serangan kekerasan terhadap anak, yang anak itu tidak mendapatkan pembelaan yang maksimal, maka atas inisiasi Komnas Perlindungan Anak dengan para pegiat perlindungan anak di Indonesia, itu melahirkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penambahan pidana pokoknya dan pidana tambahan kebiri. Jadi saya kira sekali lagi dengan ditandatanganinya PP 70 2020 adalah disambut baik oleh Komnas Perlindungan Anak dalam konteks perspektif perlindungan anak. Ya, kita ke Bu Siti. Bu Siti nampaknya punya kesimpulan yang berbeda dengan apa yang Anda sampaikan. Utamanya soal penghukuman yang akan menimbulkan efek jera. Bagaimana tanggapan Komnas Perempuan? Iya, Komnas Perempuan tetap pada pandangan ketika menyampaikan pendapat pada awal
perencanaan atau pembahasan Perpu 1 tahun 2016. Kami tetap berpandangan bahwa pidana kebiri itu tidak akan menimbulkan efek jerah kepada pelaku kekerasan seksual atau menimbulkan efek jerah kepada masyarakat. Mengapa? Karena sebenarnya kekerasan seksual itu kita harus melihat ini bukan semata-mata libido atau hasrat seksual semata. Di dalam kekerasan seksual dari kasus-kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan itu lebih didasarkan kepada relasi kuasa antara pelaku dan korban. Ketika kita bicara anak, anak mengalami dua lapis kekuasaan. Pertama karena dia sebagai anak dan dia sebagai anak perempuan. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Aris bahwa kekerasan terhadap anak perempuan terus meningkat. Komnas Perempuan sendiri memberikan perhatian khusus terhadap isu itu. Kami mendapati peningkatan 65% kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Tapi kami sekali lagi menandaskan bahwa pidana kebiri itu bukan solusi untuk penanganan atau pencegahan kekerasan seksual. Yang harus kita lihat bahwa kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan, tapi dilakukan penegakan hukum dan pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif. Bu Siti, apa yang Anda sampaikan ini juga bisa menjadi hal yang agak membingungkan bagi publik. Bukankah seharusnya Komnas Perempuan yang memperjuangkan, mengadvokasi anak-anak perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual juga berbicara soal hak mereka begitu untuk mendapatkan keadilan? Betul. Justru itu, kami meminta negara memberikan perhatian terhadap korban, terhadap hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan untuk korban. Sampai saat ini perlu teman-teman ketahui apakah negara memberikan perhatian untuk korban. Kebiri itu memberikan treatment terhadap pelaku. Apa yang diberikan terhadap korban? Untuk visum, contohnya ya Mas, itu tidak semua biaya visum itu bisa ditanggung oleh negara. Tidak semua anak-anak bisa mendapatkan pemulihan psikis. Tidak semua biaya-biaya untuk pengobatan korban kekerasan seksual itu bisa ditanggung negara. Itu contoh bagaimana negara melakukan penanganan untuk pemulihan korban kekerasan seksual. Jadi dalam hal ini kami juga mengharap negara memberikan prioritas terhadap kepentingan korban. Korban membutuhkan keadilan, korban membutuhkan kebenaran, korban membutuhkan pemulihan. Keadilan bisa diefektifkan dengan kita menekankan atau menjatuhkan pidana seumur hidup, bukan kebiri. Kemudian pemulihan, korban harus mendapatkan pemulihan kesehatan, fisik, psikis, psikososial sejak terjadinya kekerasan seksual. Dan itu belum dipenuhi oleh negara. Juga yang harus dilihat, kebiri ini adalah tindakan yang berbiaya mahal. Bagaimana negara bisa mengalokasikan untuk tindak pidana kebiri, ya, untuk pemberian suntikan kimia kebiri ini, sementara untuk visum kita tidak bisa menyediakan alokasi itu. Jadi yang harus dilihat, pemenuhan keadilan untuk korban itu tidak semata-mata penjeraan terhadap korban, terhadap pelaku, tapi dilihat juga kebenaran ia sebagai korban perkosaan dan bagaimana korban itu dipulihkan. Baik. Saya langsung minta tanggapan Pak Aris bahwa kemudian ada pandangan lain memandang hukuman kebiri ini tidak memberikan efek jerah dan bukan solusi. Lebih baik kemudian memberikan hukuman pidana seumur hidup jika memang ingin memberikan efek jerah kepada pelaku, Pak Aris. Ini kan belum dilaksanakan. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa itu efektif atau tidak, ya toh? Bahwa harus diingat hukuman tambahan kebiri ini bukan berlaku kepada semua pelaku tindak kekerasan. Ada persyaratan-persyaratan yang bisa dijatuhkan hukuman tambahan. Misalnya bahwa dia, si pelaku atau predator itu melakukan tindakan berulang-ulang dengan mengakibatkan cacat seumur hidup, hak reproduksi korban menjadi rusak, meninggal dunia, lalu kemudian diserang atau serangan itu mengakibatkan penyakit menular, lalu si pelaku itu sudah residipis. Itu persyaratan-persyaratan yang akan dijatuhkan oleh putusan pengadilan setelah pidana pokoknya, ya. Pidana pokok itu akan dijalani lebih dulu, setelah itu baru ditentukan di dalam PP 70/2020 akan dikenakan tambahan
tindak suntik kimia itu dan deteksi deteksi pelaku lewat elektronik itu selama 2 tahun gitu ya. Jadi ini harus diluruskan, bukan berlaku untuk semua serta-merta anak melakukan kekerasan terhadap anak langsung dikebiri, nggak begitu gitu. Ada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh putusan pengadilan dan di dalam PP 70 2020 itu juga eksekutornya setelah putusan pengadilan menyatakan hukuman tambahan kebiri itu diserahkan kepada jaksa. Jaksa akan melakukan eksekusi setelah melakukan konsultasi kepada pemerintahan urusan sosial, urusan hukum dan HAM, urusan kesehatan dan sebagainya. Namun pada hakikatnya kita tahu secara umum IDI juga Ikatan Dokter Indonesia kan menolak untuk melakukan eksekusi hukuman kebiri. Agak aneh Abraham. Belum ditunjuk IDI sudah mengatakan bahwa dia menolak. Gitu loh. Siapa yang menunjuk IDI? Bukankah memang sumpah kedokteran demikian halnya, Hippocratic Oath Betul, itu? tapi siapa yang menunjuk? Kan nggak ditunjuk oleh hakim kan? Bisa saja saya ditunjuk kalau dianggap oleh putusan pengadilan dan jaksa mampu melakukan itu, gitu loh. Jadi ini belum ditunjuk, IDI sudah mengatakan bahwa menolak, lucu loh. Gitu loh, sangat lucu. Siapa yang menunjuk? Belum ada kan? Nah, bahwa dia akan memperjuangkan bahwa dokter itu harus memberi orang sehat supaya tidak jadi sakit. Itu kode etik, iya betul, itu dalam konteks dokter gitu. Tapi belum ada yang menunjuk kan. PP itu juga tidak menunjuk ini sebagai eksekutor, kok bisa menolak gitu loh. Oke, Mbak Siti komentar Anda? Iya, Bang Aris, yang harus kami ingatkan bahwa kita terikat dengan konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu artinya penghukuman-penghukuman yang diberikan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 5 tahun 98. Ya. Ini kebiri itu kami nilai itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Konvensi Anti Penyiksaan. Kemudian ketika bertanya, ya dilakukan saja, saya sudah membaca PP 70 tahun 2020, tapi tidak lantas mengatakan kita lihat saja dulu nanti pelaksanaannya. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara yang melakukan kebiri kimia ini efektif tidak untuk membangun rasa jera? Saya pikir tidak. Hasil berbagai kajian itu menunjukkan bahwa kebiri kimia ini tidak efektif untuk menimbulkan rasa jera dari pelaku atau masyarakat. Mengapa? Karena akarnya bukan libido, akarnya bukan hasrat seksual, tapi kekuasaan, kekerasan untuk menaklukkan, untuk menundukkan, untuk agresi. Itu tidak bisa selesai dengan suntikan kimia. Itu bisa selesai dengan kita merubah cara pandang seseorang. Bagaimana dia yang menjadi tidak manusiawi dibina menjadi lebih manusiawi. Itulah nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu berlaku untuk korban maupun untuk pelaku. Nah, dalam konteks inilah kita harus melihat bahwa penghukuman itu harus mengembalikan manusia kepada nilainya sebagai manusia. Tidak dengan kemudian kita merendahkan kemanusiaannya itu sendiri. Kita berbagi waktu, Bung Aris. Iya, bagaimana sih kita bisa mengukur kalau itu belum sebuah produk hukum belum berjalan lalu kita menyimpulkan tidak efektif, ya toh. Mari kita sama-sama dukung karena sekarang ini kasus kejahatan seksual terhadap anak di luar akal sehat manusia. Istilah saya adalah abnormal gitu ya. Anak-anak dibunuh, anak-anak diperkosa, dibunuh dan dibuang dan dicabik-cabik dan itu fakta dan bukan hanya 1-2. Nah, oleh karena itu saya kira perspektifnya saya dalam konteks hak anak itu, ya kan, karena anak itu tidak mampu membela dirinya dan posisi lemah dalam posisi apapun itu pelanggaran hak asasi. Jadi artinya apa? Saya ingin sampaikan ini predator-predatornya sudah patut mendapatkan ganjaran hukum karena dia merampas kemerdekaan anak-anak sampai pada anak-anak dalam kondisi yang tidak manusiawi. Bayangkan diperkosa, lalu dibuang, dimutilasi, dibuang dan dilakukan secara bersama-sama. Nah, tentunya saya dalam perspektif korban, karena lebih banyak anak-anak menjadi korban. Anak-anak korban itu kejahatan seksual bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama kan. Nah, artinya apa? Saya tidak ingin mengajak
berdebat tentang efek jerahnya atau tidak. Ini harus kita lakukan dulu. Mari kita uji, lalu kemudian kita akan evaluasi kembali supaya kita bisa tahu bahwa PP 70 2020 itu efektif atau tidak. Perspektif perlindungan anak sampai kapanpun seorang Aris Merdeka Sirait kalau ada anak yang mengalami korban kekerasan seksual bahwa akan ada hukuman tambahan, itu saya kira patut dilakukan kepada pelaku. Tetapi ada persyaratan-persyaratan tadi tidak berlaku kepada semua. Kalau dia residivis, melakukan kejahatan seksual berulang-ulang, lalu kemudian mengakibatkan hak reproduksinya si korban hilang, membuat penyakit menular dan seterusnya, inilah patut dikenakan hukuman tambahan gitu loh. Baik, Bu Siti, tidak semua pelaku dikenai hukuman kebiri, ada beberapa persyaratan, salah satunya tadi residivis dan ada beberapa persyaratan lain. Tanggapan Anda? Saya memahami itu dan saya sudah membaca PP 70 tahun 2020. Yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, bukan berarti caranya boleh melanggar hukum atau melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang harus dilihat. Saya juga sama dengan Bang Aris. Selama 20 tahun saya mendampingi korban. Saya juga dulu di Lembaga Perlindungan Anak. Tapi juga kita harus melihat bahwa ada hak dari terpidana, ada hak-hak kemanusiaan yang lain. Dan yang utama, kita juga harus fokus terhadap hak korban yang lain, terhadap pemulihan, akses keadilan dan penanganannya. Kita fokus terhadap tersangka, sementara korban tidak ada yang memberikan perhatian, tidak ada alokasi anggaran untuk korban, tidak ada lembaga-lembaga layanan yang terbentuk baru untuk memberikan layanan terhadap korban. Itu juga harus menjadi prioritas negara. Oke, Bu Siti, sederhananya Anda sepakat tidak bahwa kejahatan terhadap anak itu bagian dari kejahatan kemanusiaan di luar nalar dan lain sebagainya yang pantas untuk diganjar hukuman seberat-beratnya agar pelaku tidak mengulang perbuatannya? Kami sepakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kekerasan terhadap kemanusiaan. Tapi pemidanaan itu harus diiringi dengan langkah-langkah yang lain, termasuk pencegahan, pemulihan korban, maupun pemantauan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu sendiri. Tidak serta-merta karena kita menjadi korban atau mendampingi, lantas kita kehilangan nilai kemanusiaan kita. Ya, Anda kata itu paralel dilakukan ketika hak korban, retribusi korban, restorasi haknya itu dilakukan oleh pemerintah hand in hand bersama dengan pemberatan hukum. Anda tetap tidak sepakat hukuman kebiri kimia? Ya, tetap tidak sepakat. Karena kalau di PP itu sendiri, itu ada ditambah sepertiga, kemudian ada pidana seumur hidup, ada pidana minimal khusus itu 10 tahun sampai 20 tahun. Saya pikir itu jauh lebih efektif untuk diterapkan dibandingkan kita melakukan... Waktu kita sangat terbatas, Bang Aris sedikit saja menutup ini, singkat saja Bang. Saya kira kembali lagi dalam perspektif perlindungan anak dengan angka yang terus-menerus meningkat tanpa perlindungan bagi anak-anak korban. Saya kira mari kita uji PP 70 tahun 2020 tanpa harus kita berdebat dengan keilmuan kita tetapi mengorbankan masa depan anak-anak. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak bersama Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara mendukung dan membentuk tim advokasi untuk pelaksanaan dari hukum tambahan kebiri ini. Sekali lagi ini bukan diberlaku kepada para predator-predator yang terjadi, tetapi ada yang persyaratan-persyaratan yang saya sampaikan tadi seperti residivis, merusak hak reproduksi dan sebagainya. Saya kira selamat untuk anak Indonesia karena PP 70 2020 hadiah bagi saya menyampaikan itu hadiah bagi anak Indonesia, khususnya para pegiat-pegiat perlindungan anak. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, dan juga Bu Siti dari Komnas Perempuan sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, kuasa hukum minta hakim anulir status tersangka dan penahanan Rizik Syihab. Ini sore akan kembali usai jeda berikut.